Halo para pecinta novel, saya admin channel ini, minta maaf karena baru bisa mengupload video lagi, semoga dengan aktifnya kembali akun ini, dapat menghibur hati para pecinta novel semuanya, jangan lupa juga untuk mendukung kami dengan cara, like, komen, subscribe, dan bagikan video ini, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat mendengarkan. Bab 277. See you Amerika. Bagaimana ini, Kai? Tanya Bara bingung. Kita tunggu sebentar lagi, jawab Kai dengan sama bingungnya, keduanya kini berada depan rumah Jacob sambil mengamati suasana pagi wilayah itu. Kai berdiri sambil memasukkan kedua tangan di dalam saku. Sementara Bara berjongkok sambil mengamati ruas-ruas daun maple yang berserakan di atas rerumputan. Akibat kehebohan semalam yang membuat Kai dan Bara ikut panas dingin tak menentu, pagi ini mereka berdua bangun kesiangan dan melewatkan waktu subuh. Matahari sudah tinggi, waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 saat Kai dan Bara keluar dari kamar. Mereka mengendap-endap turun ke lantai bawah, dan menyingkir jauh keluar rumah agar tidak mengganggu tidur sang pemilik rumah. Suasana sekitar rumah Jacob tampak ramah dengan aktivitas para tetangga sekitar. Bas besar berwarna kuning sudah 2 kali melintas seperti setrikaan melewati mereka untuk menjemput anak sekolah. Dan Kai serta Bara, sudah seperti pakaian kusut yang susah rapi namun sang tuan rumah tempat mereka menginap tak juga kelihatan batang hidungnya. Pasangan suami istri itu sama sekali belum ada tanda-tanda keluar dari kamar mereka. Atau kita langsung pergi saja. Kita tinggalkan pesan saja pada mereka, tukas Bara, memberi ide. Jangan, tidak sopan. Apa kata Paman Jacob nanti? Lah, terus, sampai kapan kita menunggu begini? Pesawat kita pulang ke Indonesia sore nanti, sementara, kita mesti kembali ke New York dulu, bisa telat kita. Tunggu bentar lagi. Bentarnya sampai kapan, jangan harap mereka bakal keluar cepat. Mereka pasti pada lelah. Kita aja capek live streaming sampai hampir subuh. Apalagi mereka yang jadi pemain, decak Bara. Ya udah kita jalan-jalan aja dulu, keliling sekalian lihat di mana minimarket Paman berada dan cari sarapan. Mungkin kalau kita pulang, mereka sudah bangun, terang Kai. Mulai mengayunkan langkah pergi. Bara mendengkus, bangkit berdiri dari jongkok dan menyusul langkah Kai. Kira-kira, semalam mereka berapa ronde ya? Tanya Bara lagi dengan penasaran. Mau tahu aja, urusan orang. Ya gimana gak mau tahu, kalau telingaku mendengar. Penasaran tahu, kalau kamu pertama kali, berapa kali? Ya Allah, Bar, kepomu maksimal. Gak usah banyak tanya hal begituan. Persiapkan saja dirimu. Aku mah sudah siap saban hari Kai. Ladangnya aja yang belum siap dicangkul. Ya, udah, diam aja. Tunggu ladangnya subur dulu. Bara tak lagi membalas. Ia hanya melirik Kai kesal sambil mencebik. Berjalan dengan menyejajarkan langkah di samping Kai menyusuri jalur pejalan kaki yang memang disediakan di samping ruas jalan utama. Kita jalan kaki ini, gak ada becak atau bentor apa. Kamu kira kita lagi di mana? Ya, kali aja ada. Gak ada, kita jalan kaki saja. Di sini budayanya berjalan kaki. Sekalian kita olahraga. Bisa-bisa kaki gempor dong, kalau pulang balik jalan kaki. Tahu begini kita nunggu aja di depan rumah. Cek, bawel amat sih, Bar. Kayak cewek yang lagi PMS aja. Diam aja dan menurut. Jangan banyak protes. Seru Kai. Bara kembali mencebik kesal, walau begitu ia tetap berjalan mengikuti Kai. Kai sendiri tak tahu arah tujuan. Terus saja berjalan mengikuti insting dan menandai rumah-rumah yang mereka lewati agar tidak tersesat, kurang dari 10 menit berjalan santai, akhirnya keduanya menemukan minimarket bertuliskan Jack Mart. Melihat dari namanya, Kai yakin kalau itu adalah minimarket milik Jacob. Kai dan Bara baru akan menghampiri minimarket yang sepertinya belum terbuka tersebut, saat kemudian terdengar teriakan Jacob memanggil mereka. Saat keduanya menoleh ke belakang, mereka melihat Jacob berlari tergopoh-gopoh menghampiri. Sorry, aku tidak sadar kalau sudah pagi, ucapnya dengan napas ngos-ngosan. Bule itu menarik napas panjang guna menetralkan pernapasan lebih dulu sebelum kemudian kembali berbicara. Oh, iya, kalian mau kemana? Oh, kami cuma jalan-jalan sebentar. Sekalian mau lihat minimarket Paman, jawab Kai. Bohong Uncle, kami lama menunggu dan kelaparan. Jadinya jalan cari sarapan, cerocos Bara yang langsung mendapat pelototan mata dari Kai. Jujur aja, Kai, Jacob itu sudah jadi pamanmu sendiri. Gak usah canggung-canggung amat. Jacob terkekeh dan menepuk pundak Bara. Benar itu, ya sudah. Kita sarapan di dalam saja. Mina tidak sempat menyiapkan sarapan untuk kita, dia masih tidur. Jacob melangkah mendahului dan bergegas membuka minimarket miliknya. Menyalakan lampu dan lekas mencarikan sarapan siap saji dan memanaskannya di dalam microwave. Juga mengambilkan beberapa sereal oat dan susu mereka bertiga kemudian sarapan bersama di depan minimarket, pada salah satu meja yang tampak rapi berderet dengan tenda-tenda payung di atasnya. Minimarket itu sebenarnya tidak bisa dibilang kecil. Namanya saja yang mini, tapi ukuran bangunannya cukup luas dan panjang. Rak-rak besi di dalamnya pun rapi berjejer sampai ke belakang. Lengkap dengan semua jenis bahan makanan, buah, sayur, cemilan, dan juga perlengkapan rumah tangga lainnya. Kaos oblong dan pakaian dalam pun ada. Dan Jacob mengambilkan pakaian ganti untuk dua tamunya itu. Setelah seorang pemuda yang biasa menjadi kasir sekaligus penjaga minimarket itu datang mengambil alih, Jacob pun mengajak mereka kembali pulang ke rumahnya, masih dengan berjalan kaki saat mereka tiba di rumah, Amina sudah menyambut mereka. Wajahnya ceria, matanya berbinar gembira, walau menyisakan gurat kelelahan di bawah mata yang melintang gelap akibat kurang tidur. Akan tetapi fokus Kai dan Bara bukan pada wajah wanita itu, tapi lebih kepada cara berjalannya yang sudah berbeda dari kemarin saat berlari ke sana kemari dengan lincah. Terlihat kaku dan terbata-bata seolah ada sesuatu yang masih mengganjal di antara pahanya. Tidak hanya itu, Amina pun beberapa kali kedapatan mendesis meringis, seolah masih merasakan sesuatu yang perih atau mungkin ketidaknyamanan pada bagian tubuhnya.
Hal itu tentu saja membuat Kai dan Bara saling lirik dan mengulum senyum tipis menahan tawa. Are you okay, baby? Tanya Jacob yang dengan pekanya menyadari hal itu. Aminah hanya menggelengkan kepala dan tersenyum. Dan tanpa Kai dan Bara sangka, Jacob dengan luwesnya menggendong istrinya itu dan membawanya duduk ke sofa. Bukan dengan duduk berdampingan, tapi memangkunya seperti gadis kecil, persis seperti Kai yang memangku Aretha saat hanya berdua. Ralat, kadang pun ada tim Avengers mereka tidak malu melakukan hal itu. Sama halnya dengan Jacob saat ini, masih sangat sakit. Tanya Jacob masih dengan nada berbisik. Aminah menggigit bibir bawahnya dan mengangguk pelan. Raut wajahnya tampak sayu menggemaskan. Jacob hampir saja menyambar bibir istrinya jika saja tidak mengingat dua tamunya yang masih berdiri mematung melihat mereka. Kai, pulang aja, yuk. Jiwa ngenesku sudah meronta-ronta ini. Gak sanggup lagi teredam, bisik Bara. Sementara matanya membulat penuh melihat bagaimana Jacob membelai pipi istrinya dan menanyakan kondisi istrinya dengan sangat lembut dan perhatian. Aku juga udah gak kuat, Bar. Ingat mis-misku terus jadinya. Kamu mah enak punya pelampiasan kalau pulang. Nah, aku, tetap aja gigit jari. Bisa gak bilangin adikmu itu biar mau pindah ke kostanku? Kai lantas melirik tajam melihat Bara. Tunggu setahun. Seperti keinginan Mbah Putri. Kalau waktu itu tiba, aku sendiri yang bakal maksa Ai buat sekamar denganmu. Jangan khawatir. Ya setahun lagi. Bisa karatan dong Kai. Siapa suruh mau sama bocah belasan tahun? Semprot Kai. Tanpa mengganggu kegiatan Jacob dan istrinya, ia langsung naik ke lantai atas guna membersihkan diri dan berganti pakaian dengan kaos yang diberikan oleh Jacob. Siapa suruh adikmu lahirnya telat? Kan bisa gitu, Mak Kirana lahirin kalian kembar. Kenapa malah lahir berjarak? Oce Bara ikut menyusul Kai ke lantai atas, masih dengan menggerutu tidak jelas. Tanya sama Tuhan. Sudah, Kai. Aku sudah tanyakan itu setiap waktu, kalau begitu terima nasib. Ini aku sudah terima nasib kok. Sabar sampai dede manisku siap digempur. Awas kalau nanti kamu buat Ai seperti itu, akan kubabat abis punyamu, ujar Kai mengancam. Tenang aja, Kai. Aku gak akan membuat adikmu susah jalan seperti itu. Akan kupastikan Ai nanti gak bisa jalan lagi, biar bisa kupajang di ranjang terus, balas Bara tak mau kalah, dan langsung merasakan geplakan di kepalanya. Suami edan, umpat Kai, asteris daripada kakak ipar Sinting, balas Bara. Dan keduanya kembali bergelut di dalam kamar. Pukul 10 pagi waktu setempat, Kai dan Bara pun berpamitan pada pasangan pengantin baru yang juga baru menikmati indahnya surga dunia. Sebenarnya Jacob ngotot mengantarkan mereka ke bandara, tapi Kai dan Bara memaksa ingin naik taksi saja. Melihat kondisi Aminah yang masih tidak fit, akhirnya Jacob mengalah. Kalau begitu, titip salam saja pada Reta dan yang lainnya, ucap Jacob dan Aminah dengan tulus. Jacob pun tak lupa berterima kasih secara pribadi pada Kai juga Bara atas bantuan mereka semalam. Seolah kehadiran keduanya sudah diatur oleh semesta untuk membantu keharmonisan rumah tangganya dan Aminah, si kembang Rafflesia yang akhirnya bisa menebarkan wangi di Amerika. Tidak sangka ya, jalan hidup jambu klutuk itu begitu beruntung. Sudah berbuat jahat dan arogan selama hidupnya, malah mendapat kebahagiaan yang berlimpah. Dapat bule tampan, kaya, dan dijadikan ratu pula, cerocos Bara saat taksi sudah membawa mereka meninggalkan kawasan distrik Columbia. Itu adalah tanggapan bagi orang yang tidak mengenalnya dengan baik. Jangan menjudge-nya hanya karena melihat kelakuannya yang hanya kamu lihat dari satu sisi. Kamu tidak mengetahui hal apa yang telah ia alami selama hidupnya hingga melandasi sikap dan kelakuannya seperti itu. Terkadang seseorang terlihat buruk, padahal sebenarnya ia tidak seburuk itu, terang Kai. Bara mengerutkan kening tak mengerti. Bukannya dia dulu pembuli di sekolah. Sering menghina dan menjelek-jelekkanmu. Kai terkekeh sesaat dan geleng-geleng kepala. Aminah itu gadis baik yang patuh dengan orang tua. Masa kecilnya dihabiskan dengan membantu orang tuanya berjualan apa saja di pasar. Sampai tidak punya waktu untuk bermain. Pakaian dan barang-barangnya tak ada yang bagus. Kelelahan selalu membuatnya tidur di kelas dan tidak mengikuti pelajaran sekolah dengan baik. Karena kasihan, aku selalu berusaha membantu. Kadang mengirimkan makanan dengan diam-diam, atau juga memberikan pakaian baru Ai yang emak belikan. Bahkan beberapa kali memborong jualan emaknya yang kemudian aku bagi-bagikan pada orang lain. Eyang Kemal pun tak segan membantu orang tuanya. Saat Aminah tahu hal itu, ia tersinggung dan merasa aku telah menghinanya miskin. Mungkin karena ia takut aku membeberkan kesusahannya pada teman-teman sekolah, dia jadi memutarbalikkan fakta dengan menuduhku yang mengejar-ngejarnya. Akibatnya, semua teman-temannya jadi memusuhi dan mencibirku yang katanya tidak layak berhubungan dengan gadis tercantik dan populer. Maklum, dulu penampilanku masih sangat berantakan. Gak ada cakep-cakepnya seperti sekarang. Emang sekarang kamu cakep? Iyalah, kalau gak, mana mungkin mis-misku jadi klepek-klepek. Jiyah, itu karena faktor keberuntungan saja. Sama saja, yang penting aku bisa menikahi wanita yang paling cantik. Istriku juga cantik, kan dia adikku. Wajar dong, wong kakaknya cakep begini. Bara melirik dan mencibir. Cih, iya deh, iya, aku ngalah. Nanti kakak ipar nangis, gak ada bininya di sini, sindir Bara. Mau lanjut gak nih, ceritanya? Oke, lanjut. Nah, karena itulah Aminah jadi membuliku. Dia terlanjur tersudut oleh kawan-kawan, dan tak mau menjilat ludahnya. Jadinya, Aminah terus membuliku tanpa henti. Semakin hari semakin menjadikanku hiburannya sebagai bentuk pelampiasan akibat tekanan orang tuanya di rumah, akhirnya Aminah pun tumbuh menjadi gadis remaja dengan sifat dan sikap yang tidak menyenangkan. Astaga, jadi begitu ceritanya. Tanya Bara terkesiap mengetahui hal itu. Iya, aku sudah menceritakan hal ini pada Reta karena itu dia jadi melunak dan bisa menerima Aminah sebagai bibinya. Jacob pun tahu hal ini. Aku menceritakan semua tentang Aminah saat di rumah sakit waktu Reta dirawat.
Karena itu, Jacob berjuang mati-matian ingin menyelamatkan Aminah dari lingkungannya yang toksik. Ya, ampun, Uncle Jacob memang pria sejati. Idaman. Sumpah, kalau aku jadi perempuan, aku bakal jatuh cinta setengah mati padanya. Untung saja aku jadi laki-laki, kalau tidak, aku pasti jadi pelakor mantan Annabelle itu, cerocos bara dengan santainya tanpa filter. Kai geleng-geleng kepala mendengarnya. Setidaknya, sekarang aku dan Reta sudah merasa tenang melihat dua orang pengganggu di hidup kami sejak dulu, sudah saling menemukan kebahagiaan mereka. Iya, aku baru ngeh. Kamu dan Miss bersatu, dan akhirnya takdir mempertemukan musuh kalian berdua untuk ikut bersatu. Kamu dan Miss banyak mempersatukan hubungan orang-orang. Aku contohnya, siapa sangka karena Miss ngidam gulali aku malah kecipratan jodoh. Luar biasa rencana sang penulis hidup. Mau bilang Citrana lagi? Enggak, dia gak endorse aku. Gak usah. Gak kenal juga. Kai kembali terkekeh geli. Jalan hidup semua orang tidak ada yang tahu sama seperti jalan hidupku, dan jalan hidupmu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa nanti, bisa buruk, atau bisa baik. Tergantung bagaimana cara kita menjalani hari ini dan keberuntungan nasib kita. Bara menghela napas panjang dan berat. Benar. Aku masih belum bisa meraba bagaimana masa depanku bersama adikmu. Tak usah dibayangkan. Jatuhnya, kamu melawan kehendak Tuhan. Kejutan itu lebih terasa indah jika kita jalani tanpa berprasangka buruk. Bara manggut-manggut mengerti. Ia mengedarkan pandangan kembali melihat jalan dari balik jendela, dan cepat menurunkan kacanya saat embusan angin menerbangkan daun maple yang berwarna jingga. Dengan lincah tangannya menggapai daun itu. Apa itu? Tanya Kai. Oleh-oleh untuk Ai, jawab Bara lirih. Membawa daun itu masuk ke dalam tas pada sela-sela notes kecilnya sambil tersenyum tipis. Keduanya lantas kembali ke New York. Menyelesaikan apa yang mereka telah kerjakan selama berhari-hari dan kemudian kembali ke Bandara Internasional John F. Kennedy yang berada di kota New York untuk bertolak ke Jakarta. Kai, yang ku dengar tadi gak salah. Pekik Bara. Masih tak percaya saat keduanya sudah duduk di dalam kabin pesawat kelas bisnis. Soal apa? Soal townhouse yang kita rencanakan. Yang masing-masing kita dapat free satu. Iya, gak salah. Kita dapat masing-masing satu unit, ucap Kai dengan sama berbinarnya. Ya ampun, belum dapat rumah di Jakarta, malah udah dapat tempat tinggal di Amerika. Ya, Allah. Mimpi apa semalam? Apa ini balasan karena membantu Uncle Jacob, doanya sampai menembus langit? Kai tergelak mendengar luapan kegembiraan sahabatnya. Yang jelasnya ini adalah salah satu keberuntungan dalam hidup yang tidak disangka-sangka. Iya, benar, aku masih ingat yang kamu bilang pagi tadi. Terus apa rencananya dengan townhouse itu? Apa? Ya, apa kuajak saja Ai, tinggal dan kuliah di sini? Serius? Enggak sih, jawab Bara disertai gelengan kepala. Ia menyengir dan cengengesan pada Kai. Kita ikut sewakan saja biar menghasilkan duit. Nanti bisa jadi inventaris untuk anak kita kelak mungkin saja jika mereka dewasa punya rejeki kuliah di sini. Kan enak, udah ada tempat tinggal. Benar, nanti aku mau bikin banyak anak dengan Ai. Idih, jebol aja belum, mau bikin banyak. Namanya juga rencana. Ya, suka-suka akulah. Sudah balik sana, jangan mengganggu hayalanku, ujarnya, mendorong Kai menjauh, kemudian mengalihkan perhatian pada kaca jendela yang sudah memperlihatkan gumpalan awan. Kota New York mulai terlihat kecil di bawah sana. Kai pun ikut melihat keluar jendela yang ada di samping Bara. See you Amerika, gumam keduanya dalam hati. Bab 278. Penerimaan karyawan baru. Apa karyawan baru untuk divisi Public Relation dan divisi desain di lantai ini sudah masuk? Tanya Areta dengan tegasnya. Masih setia duduk pada kursi kebesaran di ruangannya dengan sikap arogan. Sudah, Miss Reta. Mereka sekarang sedang di ruangan HRD untuk melapor pada Bu Dewi, terang Akira dengan jelas. Jika mereka datang, langsung suruh kemari dan bawa CV mereka masing-masing. Untuk aku interview ulang. Kalau visi misinya tidak sesuai dengan brand kita, akan kukat. Astaga, mereka sudah melewati serangkaian tes dan interview. Mereka sudah lolos. Masa mau kamu interview ulang? Jangan ngadi-ngadi kamu. Sudah, kerjakan apa yang harus kamu kerjakan. Urusan karyawan itu urusanku. Akira mendengkus lalu mencebik. Sudah lelah menghadapi sikap Areta yang kekanak-kanakan. Pokoknya, suruh mereka ke sini. Aku tidak percaya cara kalian semua memeriksa data para karyawan. Kokoco dengan latar belakang dari keluarga Hirawan saja kalian tidak tahu. Apalagi dengan Bara yang berhasil mengelabui kalian. Nama aslinya sepanjang kereta URL dan keturunan Ningrat pula, bisa lolos dengan mudah. Bagaimana sebenarnya sistem perekrutan HRD? Astaga, Reta, yang penting kan bagaimana cara kerja mereka. Tidak penting bagaimana latar belakang keluarga mereka. Penting, dong, semua yang masuk ke perusahaan ini akan menjadi keluarga besar Pels. Semua harus membawa kejujuran dan keterbukaan. Harus jelas bibit, bebet, dan bobotnya. Kamu kira mereka mau melamar gadis? Ya, bisa saja kan, di belakang nanti mereka berhubungan dengan staf wanita di sini dan menikahinya. Semua staf wanita di sini sudah menjadi satu kesatuan, sudah seperti anak-anakku. Jadi mewakili keluarga mereka, aku harus memastikan jika semua laki-laki yang bergabung di sini jelas latar belakangnya. Tangan Akira terangkat menepuk kening. Sudah tidak habis pikir dengan jalan pikiran adiknya. Masa iya semua karyawan harus sesuai dengan kriteria pribadinya? Apa mereka tampan-tampan? Tanya Areta lagi. Menurutmu, kamu tahu kan standar penampilan kita untuk karyawan? Bukannya kamu yang mengeluarkannya. Sekarang aku tidak mau ada yang lebih tampan dari Kaiku. Pokoknya Kaiku harus yang paling tampan di kantor ini. Lalu bagaimana dengan Koko dan Bara? Apa kamu mau memecatnya? Asteris mereka pengecualian. Mereka kan sudah jadi sepaket. Tapi untuk karyawan baru tidak boleh. Akira memutar bola mata jengah.
Bagaimana kalau karyawan baru itu perempuan semua? Apa kamu belum mendapat data mereka? Aku belum sempat memeriksa. Terlalu banyak kekacauan akibat ulahnya yang kukerjakan. Setelah dari ruangan HRD, karyawan baru itu akan ke ruanganku. Bawa mereka kemari. Reta, aku tidak mau tahu. Suruh kemari. Bola mata Areta membulat penuh. Melotot dengan horornya dan ekspresi yang sebentar lagi akan mereok sebelum adiknya itu berteriak lantang dan mengacaukan pekerjaan staf di luar, Akira akhirnya mengangguk mengalah. Baiklah, akan kuantar mereka kemari. Ada lagi. Oh, iya, untuk karyawan baru laki-laki, biarkan di lantai ini, kalau perempuan pindahkan ke divisi lain. Terserah di mana saja asalkan bukan di sini. Pokoknya jangan ada staf perempuan baru untuk di lantai ini. Kenapa? Tanya Akira bingung. Aku tidak mau begitu Kai pulang, dia mendapat pemandangan baru. Apalagi kalau wajahnya cantik dan tubuhnya langsing. Aku gak mau dia menggoda Kaiku. Astaga, mengingat kata langsing. Aku ingin membuat semua staf wanita di sini menjadi gemuk, lihat, mereka semua bodinya tambah singset sementara aku mulai hampir kayak karung beras. Apalagi trio centil itu. Areta melirik ke dinding kaca yang mengamati 3 staf wanita tercantik di Pulse. Siapa maksudmu? Ya, siapa lagi kalau bukan Mei, Diandra dan Siren. Sekarang mereka lebih langsing dariku. Kulit mereka juga terlihat lebih berkilau dari kulitku. Lihat. Bahkan rambut mereka lebih lebat dan tergerai indah seperti model sampo. Ya, ampun. Bukannya kemarin kamu sendiri yang menyuruh mereka semua berambut panjang dan rapi. Tidak boleh kusut sedikit pun. Apa kamu tahu apa yang harus mereka lewati untuk mengikuti peraturan gilamu? Kalau begitu mulai besok suruh mereka menggulung rambutnya. Menggulung. Kembali kening Akira mengerut bingung. Iya, yang seperti gulungan rambut pramugari. Pokoknya buat rambut mereka tidak terlihat. Kenapa tidak sekalian kamu suruh mereka seragam berhijab? Kalau perlu pakai gamis dan himar lebar seperti ibu pengajian. Jadi rambut dan bodi langsing mereka tidak akan kelihatan. Nah, ide yang bagus. Bukannya menolak Areta malah mengiyakan. Raut wajahnya sampai berubah semringah. Aku akan meminta Ova mendesain gamis seragam untuk mereka. Gila kamu. Ini bukan gila, Kira. Ini adalah ide cemerlang. Terima kasih sudah memberi masukan, tutur Areta disertai lengkungan senyum lebar. Kacau kamu. Semprot Akira kesal, langsung berbalik dan melenggang pergi dengan mengentakkan kakinya kesal. Begitu Akira keluar ruangan, lengkungan senyum Areta langsung terurai dan berubah masam. Mata yang melotot sinis berubah sendu dan berkaca-kaca. Ia mencondongkan tubuh ke depan meja dan merebahkan kepala serta setengah tubuh ke atasnya. Satu tangannya terlipat menopang kepala, sementara satu tangannya meraih ponsel. Membuka galeri yang langsung menampilkan foto-foto Kai di sana. Wanita hamil yang semakin terlihat cubi itu pun mengamati setiap foto Kai dengan lekat. Cukup lama dan tanpa berkedip. Kai, kamu sudah di mana? Cepat pulang. Aku rindu berat, desahnya manja lalu menghela napas panjang. Air matanya hampir saja terjatuh, jika seandainya tak melihat Akira kembali berjalan bersama beberapa pemuda yang mengekori di belakangnya dari balik dinding kaca ruangan. Areta langsung meletakkan ponsel kembali menegakkan punggung dan duduk tegap di kursinya. Tak lupa memasang tampang garang dan tidak bersahabat yang langsung terfokus penuh ke arah pintu. Menyambut karyawan barunya dengan senyum seringai iblis, setelah satu kali ketukan pintu yang Akira lakukan, pintu kaca itu terdorong dan terbuka lebar. Akira melangkah masuk disusul dengan 4 pemuda yang cukup tampan dan berpenampilan menarik. Masih muda dan fresh graduate Areta langsung memindai penampilan ke-4 pemuda itu dari atas kepala hingga ke bawah kaki dengan tatapan menyelidik. Kedua tangannya terlipat di depan dada dan menampilkan gestur tubuh yang begitu angkuh. Miss, tegur Akira, lekas memberikan isyarat mata pada adiknya itu untuk bisa tersenyum sedikit saja. Pasalnya, 4 pemuda itu sudah terlihat gemetaran takut. Namun, Areta seakan mengabaikan permintaan Akira dan malah memintanya keluar. Terima kasih Bu Akira, silakan lanjut pekerjaan Anda. Tinggalkan karyawan baru ini di sini. Aku ingin menanyakan visi misi mereka bekerja di tempat ini lebih dulu, terang Areta dengan suara tegas mendominasi. Miss, Akira protes melalui sorotan mata. Tak apakan jika kalian saya tanya-tanya dulu? Tanya Areta pada ke-4 pemuda itu. Keempatnya hanya bisa kompak mengangguk. Nah, Bu Akira lihat sendiri, kan? Mereka tidak keberatan. Jadi silakan lanjut pekerjaan Anda. Kembali Areta mengusir, disertai dengan pelototan mata. Akira mengetatkan rahang dan mengepal kuat tangannya menahan emosi, tapi lagi-lagi mengalah dan beranjak keluar. Silakan duduk, ucap Areta mempersilakan, baik, Bu, sahut keempatnya serempak, sambil menarik kursi dan mendudukinya. No, saya bukan ibu kalian. Saya tidak pernah menikah dengan ayah kalian. Apa bagian perekrutan dan HRD tidak memberitahukan panggilan untuk saya? Keempat pemuda yang sudah duduk itu kompak saling memandang selama sepersekian detik dan akhirnya baru tersadar. Oh, maaf, Miss. Kompak keempatnya, ulang, seru Areta sambil mengibaskan tangan kanan. Keempatnya saling pandang dengan bingung, oh, maaf, Miss, ulang mereka serempak, ulang. Seru Areta lagi kembali keempatnya saling pandang, kemudian mengulang perkataan yang sama secara sendiri-sendiri. Areta mendengkus kesal dan menggeprak meja. Keempatnya tentu saja tersentak terkejut. Wajah mereka mendadak pias, dan keringat dingin sebesar biji kedondong memenuhi wajah mereka. Ingat kan, bagaimana tingkah panik Kai, saat pertama kali menghadap Areta? Nah, tingkah keempatnya persis seperti tingkah Kai waktu itu. Penampilan mereka pun yang walau rapi dan maskulin, tapi tidak bisa menyembunyikan sikap mereka yang masih lugu dan polos. Dan itu membuat Areta mengenang masa-masa dulu. Membuatnya semangat untuk mengerjai mereka, berdiri. Kembali ulang dari saat kalian berempat masuk. Seru Areta keempatnya lagi-lagi saling pandang sambil garuk-garuk kepala. Kenapa? Kalian belum paham. Dan lagi, kamu yang di tengah. Apa di rambutmu itu banyak kutunya?
Kenapa dari tadi garuk-garuk kepala terus? Maaf, Miss. Ini gerakan refleks saja. Saya tidak punya kutu, kok. Jangankan kutu, ketombe saja tidak ada. Miss bisa periksa kalau tak percaya. Pemuda itu mencondongkan kepalanya ke depan meja. Astaga. Kamu pikir saya siapa? Mau pegang-pegang kepala kamu. Sana, jauh-jauh. Bola mata Aretha membulat penuh. Ia lalu melihat pemuda yang duduk di ujung kanan. Kamu. Kenapa keringatan? Apa pendingin ruangan ini tidak cukup dingin? Oh, dingin, Miss. Sangat dingin, kok. Saya memang suka keringatan kalau di tempat dingin. Kebalikan dari orang normal, jawabnya dengan tergagap. Orang aneh. Kembali Aretha berseru. Keempat pemuda itu kembali kompak menelan ludah. Kenapa masih duduk? Ayo, ulang dari awal. Bentak Aretha. Keempatnya langsung menghambur berdiri dan berjalan ke arah pintu. Tak usah keluar. Mulai dari depan pintu saja. Keempatnya lagi-lagi, tuk kesekian kali kompak mengangguk, kemudian berjalan sejajar menghampiri kursi dan menundukkan kepala dengan hormat. Silakan duduk, ucap Aretha mempersilakan. Baik, terima kasih, Miss, balas keempatnya serempak seperti kelompok paduan suara. Kembali duduk sesuai urutan semula. Mana CV kalian? Pinta Aretha. Satu persatu memberikan map mereka ke atas meja. Aretha segera meraih keempatnya. Perkenalkan nama dan asal-usul kalian mulai dari ujung, perintah Aretha sambil membuka map-map di atas meja. Pemuda itu kembali saling pandang. Tak mendapat sahutan cepat. Aretha mengangkat pandangan dan melihat keempatnya. Tidak tahu yang mana ujung. Mulai dari saya atau dari dia, Miss? Tanya yang duduk di ujung kiri, dengan polos Aretha memutar bola mata kesal. Keempatnya sudah menguji kesabaran dan membuatnya kesal di hari pertama. Sesuai arah jarum jam, dari pandangan Miss, atau dari kami? Tanya salah satu dari mereka lagi. Astaga, dari mana-mana saja, bodoh. Bentak Aretha kesal. Nama saya, R.A. Putra, Miss, cicit yang paling ujung, memperkenalkan diri. Kamu keluarga Ningrat? Bukan, Miss. Yakin, Miss. Saya hanya rakyat jelata. Lalu R.A. itu apa? Bukan Raden Ajeng, kan? Bukan, Miss. Saya hanya rakyat jelata, Miss. R.A. itu singkatan dari Rizky Ananda. Jadi nama lengkap saya adalah Riz, tak usah diulang. Saya bisa baca dari CV-mu ini. Tukas Aretha. Kening pemuda bernama Putra itu langsung mengerut dan melongo menatap Aretha. Bab 279. Kegilaan Aretha yang hakiki. Setelah karyawan bernama Putra itu menyelesaikan perkenalan serta visi misinya bergabung di Pulse, Aretha berpindah pada pemuda di sampingnya, mendapat sorotan mata tajam, pemuda itu lekas memperkenalkan diri. Nama saya Hasan, Miss. Asal Jepara, hanya rakyat jelata dan golongan hamba santuy. Bukan Ningrat, ungkapnya cepat dengan menekankan kata bukan Ningrat. Sepertinya ia merasa pimpinannya ada trauma dengan kata Ningrat. Aretha manggut-manggut mengerti sambil membaca lampiran kurikulum vita pemuda tersebut. Jelaskan visi misimu bergabung di sini, lanjutnya bertanya, Hasan lantas menuturkan panjang kali lebar, kali tinggi, dan kali sisi, sesuai rumus bangun datar. Stop, cukup, jangan terlalu mengarang bebas. Nanti saya tidur kalau kamu terus berdongeng. Tukas Aretha kesal. Hasan menyengir keki. Perkenalan pun dilanjutkan ke pemuda di sebelah lagi. Perkenalkan, Miss. Nama saya Zidan Aza. Saya berasal dari Zidan aja. Iya, Miss. Zidan. Maksud saya, namamu Zidan aja. Bukan, Miss. Zidan Aza. Pakai Z, zebra, bukan J, jerapah. Oh, tapi lehermu panjang seperti jerapah. Sering ngintip cewek mandi ya? Hah, astagfirullah. Tidak, Miss. Kliknya cepat disertai gelengan kepala. Ya sudah kalau tidak, gak usah panik seperti orang yang kedapatan mesum. Semprot Aretha. Pemuda itu melongo bego. Kalau kamu, tanya Aretha pada pemuda yang keempat. Yang sedari tadi duduk tenang. Siapa namamu? Saya tidak ditanya visi dan misi kerja di sini, Miss. Tanya pemuda bernama Zidan. Sepertinya ia pemuda yang sedikit cerewet dan suka berkomentar. Kamu mau saya lempar ke kolam ikan di depan kantor? Karyawan bernama Zidan itu lekas menggelengkan kepala. Melihat karakternya, entah mengapa Aretha mengingat bara. Aretha kembali memutar bola mata dan melihat pemuda yang duduk di baris keempat. Nama saya Ams Alawi, Miss. Kamu orang Sunda? Iya. Terka Aretha, iya, saya dari Garut, Miss, jawabnya. Kok Miss tahu saya orang Sunda? Dari logat bicaramu, sama seperti suami saya. Nada bicara Aretha mendadak melembut. Mungkin karena pemuda itu berasal dari suku yang sama dengan suaminya. Suami Miss orang Sunda juga. Iya, dia itu pemilik perkebunan teh yang diproduksi menjadi teh kemasan. Wah, hebat dong, Miss. Tentu saja, orang yang menjadi suami saya pasti orang yang hebat. Tidak mungkin saya mau menikah dengan karyawan biasa seperti kalian. Kalau boleh tahu, suami Miss kerja di mana? Ya, di sini, di perusahaan ini juga. Manajer, bos, bukan, dia karyawan biasa seperti kalian, ungkap Aretha dengan semringah. Alawi dan tiga pemuda di sampingnya langsung terperangah mendengarnya. Sedikit syok, juga sedikit heran. Sepertinya pimpinan perusahaan tempat mereka bekerja ini rada-rada setengah otaknya. Ya sudah, saya harap, kalian bisa bekerja dengan baik di sini. Jujur dan tekun, itu yang terpenting. Siap, Miss. Dan lagi, di sini tempat bekerja. Bukan tempat mencari jodoh. Memang di sini semuanya cantik-cantik, tapi kalian tidak boleh menggoda mereka tanpa seizin saya. Kalau mau pacaran lapor dulu pada saya. Kalau tidak, yang ketahuan langsung saya pecat. Baik, Miss, ucap keempatnya kompak. Dan satu lagi, kalian berempat ini tidak ada yang merupakan tuan muda dari keluarga kaya, kan? Ulang Aretha. Saya tidak, Miss, saut Putra, saya juga bukan, Miss, saut Zidan, saya lebih-lebih bukan, Miss, ungkap Hasan, saya juga bukan, Miss. Saya hanya keturunan Habib, penghafal Quran.
Bukan penumpuk kekayaan, kekayaan hanya sementara di dunia ini. Tak kekal. Hanya titipan Tuhan yang tidak dibawa mati. Kita sebagai manusia sudah cukup. Tidak usah berceramah, saya percaya. Kalian berempat cepat temui Bu Akira untuk menunjukkan meja kerja kalian. Usir Areta. Kemudian menunjuk karyawan bernama Alawi. Dan kamu, ceramahmu bisa kamu simpan untuk staf wanita di luar, ceramahi mereka untuk menutup aurat, beri penerangan ke jalan kebaikan pada mereka semua, tutur Areta sambil menghela rambut panjangnya yang terurai bebas ke belakang. Sepertinya dia tidak tersindir dengan ucapannya sendiri, keempat pemuda itu pun beranjak keluar ruangan. Dan Areta kembali mengerjakan pekerjaannya. Akira yang menunggu karyawan baru itu di luar ruangan CEO, lekas menunjukkan meja kubikel mereka masing-masing. Beberapa meja memang ada yang kosong posisinya, karena ada dua staf wanita yang pindah ke kantor cabang di kota lain. Satu karena menikah dan diboyong suaminya tinggal di luar kota. Dan yang satu karena orang tuanya sakit-sakitan dan tak mau berjauhan dari mereka. Areta pun membiarkan salah satu staf terbaiknya itu untuk pindah ke kantor cabang di kota asalnya, tapi dengan gaji dan tunjangan yang tetap sama seperti saat bekerja di kantor pusat. Sementara dua meja kosong yang lainnya, karena ditinggal oleh pemiliknya, contohnya Kai dan Bara. Siren, panggil Akira. Ya, Bu, meja di sampingmu ini kosong kan? Iya, Bu. Oke, Alawi, meja kerja kamu di sini. Di samping meja Siren. Siren, tolong bantu dan bimbing apa saja yang harus Alawi kerjakan, pinta Akira. Siap, Bu, ujar Siren seraya tersenyum pada Alawi yang berkulit putih dengan bola mata berbinar-binar. Sepertinya ia sudah mendapat target baru setelah patah hati dengan Bara, Akira lalu menunjuk meja di belakang staf bernama Eko Setiawan untuk ditempati oleh karyawan bernama Zidan. Dan untuk karyawan bernama Putra dan Hasan menempati meja kubikel Kai dan Bara. Untuk hari ini kalian di meja ini dulu. Besok kalian baru mendapatkan meja baru, ungkap Akira. Memangnya kenapa dengan tempat ini, Bu? Tanya Hasan. Yang itu masih ada pemiliknya. Saat ini sedang ke Amerika untuk perjalanan bisnis. Tugas dari Pels ya, Bu. Bukan, untuk mengurus perusahaan mereka. Maksudnya, Bu? Tanya Putra tak mengerti. Tak usah kamu tahu. Nanti pusing sendiri, sekarang duduk dan mulai kerjakan apa yang ada di meja. Minta bantuan dari yang lain kalau ada yang tidak jelas dan kurang dipahami. Siap, Bu, sahut keduanya kompak. Akira lantas berbalik dan melangkah ke ruangannya, tapi dari arah lift seorang pemuda serta wanita datang dengan terburu-buru sambil celingukan. Akira yang melihat itu langsung menegurnya. Kalian siapa? Cari siapa? Oh, saya karyawan baru, Bu. Tapi tadi sedikit terlambat. Ban motor kempes tadi di jalan. Oleh HRD saya disuruh ke lantai ini, ujar sang pemuda. Sama, Bu. Saya juga. Ban motor saya juga kempes, kalian janjian kempesin ban motor. Tidak, Bu. Kebetulan kami tetanggaan jadi tadi boncengan. Bola mata Akira langsung mendelik bingung. Lah, yang punya motor siapa? Saya, Bu. Tapi saya gak lancar bawanya. Jadi minta tolong dia yang nyetir, ungkap sang wanita. Astaga, Akira geleng-geleng kepala dan lekas menarik pemuda dan wanita itu masuk ke dalam lift kembali. Sebelum Areta melihatnya, loh, kok turun lagi, Bu? Kalian mau dipecat saat belum bekerja? Pemuda itu lekas menggeleng. CEO Pel sedang tidak dalam keadaan baik moodnya. Tahu kalian berdua terlambat, akan langsung di-cut. Terus nasib saya bagaimana, Bu? Tanya sang pemuda, kamu ditempatkan di divisi mana? Desain, Bu. Bagian kriter. Pandai hitung-hitungan, lumayan, Bu. Perhitungan dasar, bagus. Kalau begitu kamu untuk sementara di divisi keuangan saja. Kamu akan dibimbing oleh Pak Dion. Nanti kalau keadaan sudah kondusif, baru kembali ke divisi semula. Kalau kamu, tanya Akira pada sang wanita. Saya ditempatkan di bagian marketing, Bu. Oh iya, nama saya Fitri. Saya pindahan dari Medco Group. Oh, kamu yang kemarin disebut oleh Bu Dewi. Kamu bisa langsung temui Pak Julian di Kanata. Beliau adalah manajer marketing. Ruangan divisi marketing ada satu lantai di bawah ini, tukas Akira. Segera melangkah keluar begitu lift terhenti di lantai tujuan, dan pintunya terbuka, pemuda itu segera menyusul Akira yang walau hamil masih bisa berjalan lincah. Sementara karyawan bernama Fitri lanjut turun ke lantai bawah. Oh, iya, siapa namamu? Saya Martin, Bu, asal dari NTT. Akira mengangguk dan lekas masuk ke dalam ruangan suaminya membawa karyawan yang telat itu. Sementara Areta yang sejak tadi fokus menunduk mengamati layar laptop, baru mengangkat wajah begitu pekerjaannya selesai. Ia merilekskan otot-otot lehernya ke kanan dan kiri, dan tanpa sengaja ekor matanya melihat seseorang yang bukan Kai, sedang duduk manis menempati meja kubikel yang menjadi pemandangan pertamanya jika menoleh ke samping, serta merta ia bangkit berdiri dengan geram tidak terima siapapun duduk menempati meja suaminya. Siapa yang menyuruhmu duduk di sana? Teriaknya memekik, menyemprot karyawan bernama Putra di sana. Staf itu terperanjat dan langsung bangkit berdiri. Bola matanya mengedar melihat ke sekeliling, dengan bingung, sebelum kembali melihat Areta yang berdiri sambil bertolak pinggang. Perutnya tampak menonjol besar ke depan. Membuat Putra dan Zidan sang karyawan baru terkejut. Baru mengetahui jika wanita cantik itu sedang mengandung. Tadi di ruangan perekrutan HRD, ia melihat Ova yang katanya desainer sekaligus orang terpercaya Pel sedang hamil, begitu juga dengan Akira sekretaris CEO. Dan kini pimpinan mereka, kenapa wanita-wanita penguasa perusahaan pada kompak hamil? Batin kedua karyawan itu bertanya-tanya. Putra masih diam terpaku. Sepertinya masih syok mendapat bentakan. Segera Hasan mewakili. Maaf, Miss. Tadi Bu Akira yang meminta kami diam kamu. Aku tidak bertanya padamu. Apa kamu yang duduk di sana? Bentak Areta. Dan lagi tempatmu itu juga bukan milikmu. Sana cari tempat lain. Dua meja ini jangan ada yang menempati.
Yang satu itu meja istimewa, dan meja di sampingnya ini meja spesial. Asteris martabak kali, Miss. Ada istimewa dan spesial. Celetuk Hasan tanpa sadar. Detik berikutnya langsung membekap mulut dan geleng-geleng kepala seolah menyesali celetukannya. Pokoknya kalian berdua pergi dari meja ini. Usir Areta lagi. Meiza yang menyimak kericuhan itu, segera menghubungi Akira dan memberitahunya. Tidak lama, Akira, Dion, Ova dan Aryo datang menengahi Areta yang sudah mereok tuk kesekian kali. Astaga, Reta, pekik Akira. Mereka hanya duduk sementara sampai meja mereka datang. Gak ada, gak boleh. Hanya sementara, Reta. Sementara, besok meja mereka sudah datang. Tetap tidak boleh. Tidak ada seorang pun yang boleh duduk di sana. Nanti Kaiku marah. Bara juga nanti kecewa. Kai pasti tidak akan keberatan, Miss, ungkap Dion. Bara juga, celetuk Aryo. Nah kamu dengar, tanya Akira. Tetap tidak boleh. Astaga, mereka mau kamu suruh duduk di mana? Terserah, mau di mana saja boleh. Mau pasang karpet melantai juga bisa. Ada karpet properti di gudang. Mau sekalian bawa rantang juga bisa. Sekalian kalian piknik di rooftop juga bisa. Asal tidak menempati dua meja ini, pekik Areta yang sengkleknya sudah level kuadrat. Akira geleng-geleng kepala dan menghela napas panjang. Namun, lagi-lagi mengalah, yang waras ngalah, ucapnya. Lekas memanggil dua karyawan yang terusir di hari pertama bekerja. Hasan dan Putra lekas meraih tas ransel mereka dan memakainya. Jangan lupa berkas kalian, tambah Akira. Dua karyawan baru itu, lekas membereskan berkas yang mereka kerjakan dan segera menyusul Akira. Oh, iya, Fa. Kamu tahu kan apa yang perlu kamu lakukan pada wanita gila itu? Tanya Akira. Ova menaikkan jempol ke atas. Beres. Kalau yang sengklek-sengklek serahkan padaku. Akira mengangguk lalu meneruskan langkah masuk ke ruangannya. Untuk sementara, dua karyawan itu akan menempati meja di ruangannya dan saling berbagi, sedangkan Ova lekas memberi isyarat pada Dion dan Aryo. Selepas isyarat itu, Dion dan Aryo lantas memegangi tangan Areta di kedua sisi. Apa yang kalian lakukan? Maaf, Miss. Untuk kenyamanan dan ketenangan kantor sebaiknya Miss dipulangkan dulu. Tapi ini perusahaanku, milikku. Kenapa kalian yang mengaturku? Patuh saja, Reta, ujar Ova. Gak, aku mau bekerja. Sudah, angkat saja langsung. Angkat, tanya Dion dan Aryo bingung. Iya, angkat. Daripada lama. Enak saja mau angkat-angkat. Kamu pikir aku karung beras, sangga Areta? Ya, sudah. Ikut dengan senang hati atau kami angkat. Ancam Ova. Areta melihat ketiganya dengan tatapan kesal bin dongkol. Rahangnya sampai mengetat dan bola matanya melotot sempurna. Tapi ketiganya sepertinya sudah kebal. Ya sudah, aku ikut. Pekik Areta pasrah. Gak usah pegang-pegang. Aku gak lagi mau nyebrang jalan, dengkusnya. Dion dan Aryo pun melepaskan tangan Areta dan dua wanita hamil itu segera melenggang pergi memasuki lift. Seluruh mata karyawan ikut bergerak mengikuti pergerakan pimpinan mereka. Kalian semua kembali bekerja, ujar Dion yang melihat semua karyawan yang masih terpaku menyimak apa yang terjadi, terlebih dengan karyawan baru yang terbengong-bengong dan melongo bego. Bingung dan heran dengan suasana tempat kerja mereka yang unik. Setelah memberi perintah, Dion dan Aryo pun lekas menyusul Ova dan Reta di dalam lift. Aryo kembali ke divisi produksi, sementara Dion mengantarkan Areta dan Ova pulang ke rumah Anggara. Di rumah Anggara, sikap Areta berbanding terbalik. Ia kembali jadi kucing kecil yang mungil dan penurut. Takut jika mereok ayahnya itu menambahkan masa perjalanan Kai ke tempat lain. Jadilah Areta menurut mengikuti apapun perintah Anggara. Makan tepat waktu, mandi tepat waktu, dan ikut duduk manis saat semuanya berkumpul. Kirana sang mertua yang juga masih menginap menemani Areta sampai Kai pulang kembali. Terus menghibur menantu dan anak bungsunya yang ditinggal suami. Setiap malam membagi dirinya untuk tidur di kamar mereka saat malam menjelang, Kirana akan berada di kamar Hairina terlebih dahulu. Menemani putrinya sampai terlelap, dan begitu gadis itu terlelap, Kirana berpindah ke kamar Areta dan menemaninya hingga pagi menjelang. Hal itu disebabkan karena Hairina yang bila sudah jatuh terlelap pula sudah tidak akan merasakan apa-apa lagi. Walau petasan meledak-ledak di sekitarnya, mungkin dia tidak akan terganggu. Sudah dijelaskan oleh Kai sebelumnya, kan? Akan tetapi, untuk malam ini, Kirana tak lagi menemani Areta di kamarnya. Wanita parubaya berwajah ayu dan masih cekatan itu, masih berada di kamar Hairina, Areta jelas merasa kesepian kembali. Tidur gelisah sambil bola-balik dengan tidak nyaman di ranjang besarnya sambil memeluk kaos Kai yang sudah kusut tidak jelas. Jarum jam bahkan sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, dan matanya masih tidak bisa terpejam. Kai. Aku kesepian, cicitnya seraya meraba-raba kasur di sekelilingnya. Sebelum menikah, Areta sama sekali tak pernah merasa kesepian saat tidur sendiri. Bahkan ia merasa sangat terganggu jika ada yang menemaninya tidur dalam satu ranjang. Termasuk dengan Akira yang sering menyelonong tidur di sampingnya, namun, setelah mengenal Kai dan menyerahkan diri pada laki-laki itu, Areta merasa amat sangat kesepian tidur sendirian. Apalagi tanpa pelukan dan ciuman selamat malam, untungnya, selama beberapa hari ini ada Kirana yang menemani dan memeluknya saat tidur. Tapi malam ini rasanya kembali sepi. Ibu kemana? Ya, apa Ai, belum tidur. Gumamnya, Areta menghela napas panjang. Ia mengangkat tubuh bangun terduduk. Dia mengusap perut besarnya selama beberapa detik, kemudian bangkit berdiri dan berjalan masuk ke dalam toilet dengan sangat berhati-hati. Entah mengapa belakangan ini dia jadi semakin sering buang air kecil. Tidak lama berselang, pintu kamar bernuansa pink itu terbuka. Seseorang masuk dengan langkah perlahan-lahan sambil meletakkan koper ke sudut dinding dengan berhati-hati. Sementara matanya mengedar di dalam keremangan mencari sosok wanita yang amat sangat dirindukannya. Terdengar derap langkah Areta berjalan dari arah toilet yang sedikit menjorok dan dihalangi sebingkai kaca. Wanita hamil itu berjalan pelan sambil mengusap perutnya.
Belum sadar jika ada seseorang yang sedang mengamatinya di dalam keremangan yang sunyi senyap. Dan begitu jaraknya dengan orang itu tersisa kurang lebih dari 2 meter, ia baru tersentak. Diam terpaku selama beberapa detik sebelum kemudian buru-buru berjalan ke arah sakelar lampu dan menyalakannya. Bola mata Aretha langsung membulat penuh. Lapisan bening dengan cepatnya membayang dan melapisi bola mata tersebut. Kakakmu, bab 280. Cara pasangan absurd melepas rindu. Kakakmu, keterkejutan teramat sangat membawa kedua tangan Aretha terangkat membekap mulut. Melihat sosok yang dirindukan kini berdiri di hadapan membuat perasaan wanita itu bergejolak. Sedih. Senang, marah, kecewa, bercampur menjadi satu, dan bingung harus bersikap bagaimana, ingin berlari memeluk, tapi rasa kecewa dan sakit hati yang penuh ego mempertahankan tubuh Aretha tetap mematung. Sehingga keheningan mendominasi untuk sepersekian detik lamanya. Sepasang suami istri itu saling menatap dalam. Kilat mata keduanya sama-sama menunjukkan percikan rindu yang teramat besar dan membara hingga masing-masing dari keduanya bisa merasakan setiap denyut jantung yang berdetak cepat dan keras. Kai pikir, lonjakan kerinduan yang memupuk akan membuat wanita cantik berbadan dua yang berdiri di hadapannya itu, berbinar gembira dan menyambutnya dengan sukacita. Akan tetapi, kali ini tidak. Alih-alih berlari memeluknya seperti yang sudah-sudah terjadi. Istrinya itu malah bergerak mundur hingga membentur dinding di belakangnya. Bola matanya memang sendu dengan cairan bening yang membayang, tapi sorotan matanya tajam berkilat-kilat. Kai bisa melihat lengkungan bibir wanita itu berkedut seperti menahan sesuatu, sebelum kemudian membentuk garis datar tanpa ekspresi. Memasang sikap dingin yang terasa begitu asing dan menyesakkan dada. Sayang, Kai lekas bergerak maju. Namun, wanita itu juga dengan cepat menjulurkan tangan dan mengembangkan telapak tangan ke depan. Stop, berhenti di sana. Kaita mengindahkan larangan itu dan tetap melangkah maju. Aku bilang stop, berhenti, jangan mendekat. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Bentak Aretha marah. Ia melangkah mundur kembali hingga menggapai tepian ranjang. Kali ini Kai mendengarkan. Ia diam di tempat dan mematung. Sayang, ada apa? Siapa yang kamu panggil sayang? Kamu siapa? Aku tidak mengenalmu. Astagfirullah. Baru ditinggal seminggu sudah amnesia. Bagaimana kalau ditinggal setahun? Aku sedang tidak bercanda. Aku tidak mau bercanda. Aku tidak suka bercanda. Suara Aretha memekik lantang. Kai menghela napas panjang dan berat, kemudian kembali melangkah maju hendak menghampiri. Sayangnya Aretha bergerak cepat mengambil bantal dan melemparkannya ke arah Kai. Kai jelas menghindar dengan menelengkan kepala ke samping, hingga bantal itu melambung kosong dan jatuh teronggok di lantai. Tak puas, kembali bantal lainnya melayang ke udara, dan Kai kembali berkelik menghindar membuat emosi wanita itu bergejolak panas. Jangan menghindar, terima semua lemparanku, seru Aretha marah. Suaranya mulai terdengar bergetar, bibirnya pun melengkung ke bawah terlihat sama bergetarnya, seakan menahan tangis. Dan itu membuat perasaan Kai berkecamuk tidak karuan. Baik, sayang, lempar aku jika itu membuatmu puas, tutur Kai dengan lemah lembut tanpa penekanan dalam tiap kata. Mengunci posisinya berdiri di tempat. Aretha lantas mengambil bantal ketiga dan melemparnya. Berhasil menimpuk pundak Kai, hingga laki-laki itu sedikit terhuyung. Tak puas, Aretha mengambil bantal-bantal lainnya dan terus melempari laki-laki yang berdiri pasrah itu dengan membabi buta. Kai membiarkan bantal itu menghantam dadanya, kepalanya, wajahnya, dan bagian tubuh depan lainnya. Untungnya itu hanya kain yang berisi gumpalan dakron berkualitas premium, sehingga Kai tidak merasakan dampak apa-apa. Coba kalau isinya batu, sudah pasti Kai lari terbirit-birit dan meminta bantuan Anggara. Senyum Kai terkulum saat melihat istrinya sudah kehabisan bantal dari ranjang. Sebab semua bantal kini sudah berada di bawah kakinya. Sudah puas sayang, senyum Kai semakin melengkung seraya melebarkan tangan. Berharap wanita itu berlari memeluknya tapi tunggu dulu. Kening Kai mengerut dan refleks membulatkan mata saat melihat istrinya malah meraih hiasan kaca kristal di atas nakas berbentuk angsa seukuran gelas belimbing. Tak tahu apa guna hiasan bernilai fantastis itu, tapi yang jelas Kai baru menyesali keberadaan benda itu di sana. Sayang, kamu bercanda kan? Mau melempar itu, kamu pikir aku tidak berani? Percaya, kok, percaya sekali. Tapi apa tidak takut pecahannya berhamburan di lantai? Biar saja, kalau nanti didengar ayah bagaimana? Bujuk Kai berkompromi, Aretha melihat benda di tangannya itu sambil berpikir sejenak. Tanpa sadar mengangguk mengiyakan perkataan Kai. Ia lantas meletakkan kembali benda itu, dan menggantinya dengan botol serum wajah yang tadi sempat dipakainya sebelum berbaring untuk tidur. Ukuran botol itu memang terbilang imut, tapi tetap saja berbahan kaca yang pastinya akan membuat benjol sebesar bakpao bila mengenai kepala Kai. Lekas Kai berjaga-jaga di posisi dengan penuh kewaspadaan. Sayang, itu apa gas sayang kalau dilempar? Tanyanya seraya mengamati botol mini itu dengan saksama. Takut jika tiba-tiba sudah melayang ke arahnya. Jangan mengalihkanku. Bukan mengalihkan, sayang, tapi itu isinya masih full, loh. Apa tidak sayang dibeli mahal-mahal malah dilempar? Itu gak ada di Indonesia, kan? Harus pesan dari luar bukan? Bagaimana kalau stoknya habis, wajahmu nanti gak glowing lagi? Apa mau kalah glowing dari staff pals? Cerocos Kai. Seolah setuju dengan perkataan Kai, Aretha meletakkan kembali botol serum nan imut-imut itu. Nah, gitu dong, sayang, seloro Kai semringah dan menghela napas lega. Namun, itu tidak bertahan lama, karena matanya langsung membulat penuh saat melihat Aretha mengambil lampu tidur sebagai ganti. Tahu kan bagaimana besarnya lampu tidur duduk yang biasa ada di atas meja nakas? Kai bergidik dan sontak melangkah mundur. Sayang, kamu gak serius, kan? Aku bilang gak suka bercanda. Tetapi itu berat, loh. Yang bilang ringan siapa? Jakun Kai bergerak turun menelan ludah susah payah sambil berfokus melihat benda di tangan istrinya yang sudah terangkat ke atas kepala. Bersiap untuk melemparnya.
Kai jadi heran sendiri, kok bisa tangan mulus dan gemulai bisa mengangkat benda berat sebesar itu? Apa wanita memang memiliki kekuatan tambahan di saat genting? Padahal normalnya, saat ini mereka harusnya sudah saling bercumbu melepas rindu. Membuat suasana panas yang sempat hilang selama hampir seminggu lebih. Namun, yang terjadi malah kegiatan panas karena rusuh. Diam di tempat, jangan bergerak, teriak Aretha lagi, membuyarkan lamunan mesum Kai sesaat. Sayang, kita bisa bicarakan baik-baik. Gak ada, kamu pergi tanpa bicara, datang juga tanpa bicara. Sudah seperti jalangkung yang datang tak dipanggil dan pergi tanpa kata. Tak ada bicara-bicara, aku sudah tidak mau bicara denganmu. Tapi dari tadi kamu sudah bicara denganku loh. Asteris makanya diam, jangan memancingku. Aku tidak memancing loh sayang, aku kan tidak punya pancing dan umpannya, Seloro Kai, mencoba berkelakar. Tapi sepertinya istrinya itu benar-benar marah, karena ekspresi wajahnya masih saja tegang dan tidak bereaksi. Aretha yang napasnya sudah tersengal-sengal dilanda emosi, mengangkat lampu tidur itu semakin tinggi di atas kepala, kemudian mengambil ancang-ancang untuk melempar. Melihat itu, Kai sontak berjongkok meringkuk sambil menutupi kepala. Persis seperti copet yang takut diamuk warga. 1 detik, 2 detik, 3 detik, tak ada apa-apa yang melayang ke arahnya. Membuat Kai perlahan menurunkan tangan dari kepala dan membuka mata. Melirik ke arah ranjang tempat istrinya berdiri. Tampak lampu tidur sudah berada kembali di tempatnya. Sayang, gak jadi lempar, tanya Kai, seraya bangkit berdiri. Aku mau melemparnya. Aku sangat ingin melemparnya. Aku ingin memecahkan kepalamu yang bodoh itu. Tapi aku gak tega. Aku gak bisa menyakitimu. Aku gak mau melihatmu terluka. Aku sesayang itu sama kamu, tapi kamu tidak sesayang itu sama aku. Aku selalu meminta izin apapun padamu setiap kali melakukan apa-apa, tapi kamu tidak seperti itu padaku. Aku yang menjadi istrimu, tapi kamu lebih mendengar perintah Dedi. Kamu lebih sayang sama Dedi. Kenapa tidak menikah saja dengan Dedi? Pergi sana, pergi ke kamar Dedi, tidur dengannya. Aretha merutuki Kai sambil terisak-isak, tangannya terangkat mengusap-usap air mata yang terus menitik dengan bebas. Hati Kai semakin sesak tak terbendung. Merasa bersalah teramat sangat. Padahal ia tahu istrinya itu sedang hamil. Ia tahu perasaan ibu hamil itu sensitif, ia tahu jika masa-masa kehamilan wanita ingin bermanja-manja dengan suaminya. Bukan meninggalkannya tanpa kata, dan menghilang selama sepekan tanpa kabar. Salahnya yang tidak memberi kabar. Salahnya yang tidak berani menghubungi duluan hanya karena takut disemprot. Padahal jika ia menelepon sekali saja, mungkin kerinduan dan kemarahan wanita itu tidak akan sebesar seperti saat ini. Kai lantas memungut semua bantal di sekelilingnya dan membawanya ke ranjang. Ini, pukul dan lempari aku sesukamu. Puaskan hatimu sampai amarahmu hilang, tutur Kai dengan pasrah. Memberanikan diri menyentuh wanitanya. Namun, Aretha lekas mengedikkan bahu sebagai gestur penolakan. Tanganku mungkin akan puas memukulmu, akan puas melemparmu, tapi hatiku tidak akan pernah puas. Aku marah padamu, aku benci padamu, serunya terseduh-seduh. Lalu aku harus bagaimana agar kamu maafkan? Tidak ada kata maaf. Aretha mengusap wajah dengan kedua tangan lalu mendorong Kai dengan kasar. Pergi sana, kembali ke Amerika, aku sudah kembali terbiasa tanpamu. Usirnya semakin mendorong Kai menjauh, kemudian berbalik dan naik melemparkan tubuh ke ranjang, sayang. Diam di sana, jangan bergerak, sayang, berhenti memanggilku. Aku gak mau mendengar suaramu. Terus berdiri di situ sampai pagi. Jangan bergerak, jangan bicara, itu hukuman untukmu. Aretha lantas menarik selimut dan merebahkan tubuh berbaring. Memunggungi Kai yang berdiri dengan serba salah. Tangisnya masih pecah terisak-isak dan terseduh-seduh sampai napasnya terdengar tersengal-sengal. Bodohnya, Kai malah mengikuti keinginan istrinya dengan berdiri mematung. Benar-benar mematung seperti patung pancoran selama hampir 1 jam lamanya. Dasar laki-laki, tidak peka sama sekali. Menyadari sikap suaminya yang rada-rada blow on di hadapan wanita, Aretha akhirnya berguling menghadap ke arah laki-laki itu. Menatap suaminya dengan sejuta perasaan amarah dan kekecewaan. Kamu itu bodoh atau idiot? Hah! Semburnya, Kai yang ternyata ikut menangis sambil berdiri itu lekas mengusap air mata di sudut mata. Iya sayang, aku memang bodoh. Bodoh, maki Aretha lagi. Kamu itu hanya pintar di depan Dedi, tapi jadi idiot di depanku. Asteris maaf, sayang, sampai kapan kamu mau berdiri di situ? Apa kakimu itu terbuat dari beton? Kokoh berdiri bertahun-tahun. Kan kamu yang suruh, sayang, cicit Kai takut-takut. Jadi kalau aku suruh melompat dari puncak gedung Pels, apa kamu akan melompat? Kalau aku suruh makan paku, kamu akan makan. Semprotnya dengan emosi yang masih meletup-letup. Jadi karena itu, aku menyuruhmu ke Amerika, kamu benar-benar pergi. Bukan. Itu karena, dasar laki-laki bodoh. Kalau istrimu marah, apa yang dia katakan itu bukan yang sebenarnya. Kalau aku bilang tidak apa-apa, berarti aku minta diperhatikan. Kalau aku memancingmu dengan penampilanku, kamu harusnya memujiku tanpa batas. Kalau aku memintamu pergi, berarti aku memintamu datang. Kalau aku memintamu jauh, berarti kamu harus mendekat. Kalau aku bilang jangan sentuh berarti kamu harus memelukku. Apa aku harus menjelaskannya seperti ini baru kamu mengerti? Mendengar hal itu membuat Kai tercengang di tempat. Kedua alisnya sampai terangkat mencoba menelaah. Sungguh kamus wanita begitu sulit dicerna. Mana ia tahu kalau maunya seperti itu. Kamu dibilang pandai, tapi ternyata bodoh. Apa otakmu itu terbuat dari pipa Ruchika? Bodohnya mengalir tanpa batas. Semprot Aretha lagi, senyum Kai akhirnya terkulum, walau air mata masih menghiasi sudut matanya. Apa kamu mau buka usaha bahan bangunan sayang? Dari tadi nyebut beton dan pipa, kelakarnya.
Mencoba mencairkan suasana. Memang iya, kenapa? Masalah. Kai lekas menggelengkan kepala. Ia kembali mengusap mata yang basah dan semakin melengkungkan senyum, lalu, sampai kapan kamu akan berdiri di situ? Cicit Areta kemudian. Apa aku sudah bisa ke sana? Tanya Kai meminta izin. Lapor sana ke Komnas HAM, minta izin pada mereka untuk bisa memeluk istrimu. Semburnya lagi memutar tubuh berbalik memunggungi Kai dengan dongkol, tapi tangannya menyibak selimut bagian belakang, seolah memberi tempat untuk Kai. Senyum bercampur haru, melengkung indah di bibir Kai. Dengan cepat menghampiri dan menyusutkan tubuh masuk ke dalam selimut yang sama. Merapat dan memeluk istrinya dengan erat. Maaf, sayang, aku janji tidak akan melakukan kesalahan lagi untuk yang kedua kalinya, bisiknya mesra. Suara selembut sutra itu sukses menembus pertahanan Areta, Areta kembali terisak pilu. Malah tangisnya semakin pecah tak terkendali. Kai yang panik segera menarik wanita itu berbalik menghadap padanya. Membawa tubuh molek itu merapat di dadanya. Sayang, berhenti menangis. Maafkan aku. Perkataan Kai terhenti karena Areta menempelkan ujung jari di bibirnya. Diamlah. 1000 kata maafmu tidak bisa membuat perasaanku membaik dengan cepat. Alasanmu hanya akan semakin menyakiti hatiku. Jadi, diam saja. Jangan bicara apa-apa. Cukup dengarkan aku berkeluh kesah. Aku hanya mau memelukmu saja sampai marahku benar-benar hilang, cicit Areta. Apa ini permintaan yang sebenarnya? Bukan berharap kebalikannya. Tanya Kai, ragu-ragu. Takut salah langkah lagi. Mata Areta serta-merta memberi tatapan tajam peringatan. Dan Kai langsung mengerti maksudnya. Kai mengangguk dan menarik istrinya itu semakin merapat padanya. Memeluknya dengan erat dan penuh cinta, sambil mengecupi kepalanya berkali-kali. Aroma tubuh Kai yang amat dirindukan seketika membanjiri penciuman Areta. Membuat kerinduannya langsung terobati. Kai membiarkan wanita itu menumpahkan kesedihannya cukup lama. Saling terdiam tanpa kata, hanya isak tangis Areta yang lirih terdengar. Baik Kai maupun Areta sama-sama menikmati sensasi hangat dari tubuh masing-masing. Menikmati kerinduan mereka yang semakin membuncah di dalam dada sampai saat tangis Areta perlahan-lahan mereda. Barulah Kai merenggangkan pelukan dan mengangkat wajah istrinya itu mendongak melihatnya. I really miss you, miss-missku. Seminggu tanpa melihat wajahmu sangat menyiksaku, bisiknya lembut, menatap wanita itu dengan dalam, mata coklat Areta yang sendu dan sembab, bibir tipisnya yang merah karena tergigit membuat hati Kai semakin gelisah. Tak tahan ingin menyentuhnya saat ini juga, karena itu, Kai memberanikan diri mendekati wajah istrinya, sampai bibirnya menempel dan menyapu keseluruhan bibir wanita itu. Mencium dan melumatnya lembut. Kai, Areta menahan kepala Kai dan mendorongnya. Kenapa, sayang, masih marah padaku? Bukan, itu. Itu apa? Kai mengerutkan kening bingung. Perutku bergerak-gerak, sepertinya yang di dalam cemburu. Astagfirullah, aku lupa menyapa mereka. Kai lantas menyusutkan tubuh ke bawah. Menyingkap kain penutup di perut itu dan mengecup permukaannya, entah apa yang Kai bisikkan di depan perut istrinya, karena begitu ia kembali ke atas, senyum jahilnya terkulum. Katanya mereka juga ingin melepas rindu dengan ayahnya, bisik Kai mesra. Mata Areta langsung memicing disertai hidung yang mengerut. Mendengkus dan langsung berbalik, oh gak ada. Aku masih marah padamu. Kai mengulum senyum dan lekas memeluk istrinya dari belakang. Tapi mereka minta bertemu sayang. Mereka juga rindu berat padaku, bisiknya merayu. Gak ada, sayang, bisik Kai mesra. Menyibak rambut panjang istrinya dan mengecup-ngecup sisi belakang leher jenjang wanita itu dengan sensual. Boleh, iya, si kembar kangen ayahnya. Itu hanya akal-akalanmu. Beneran, sayang, mereka tadi berbisik. Mana ada, adalah, kami ada ikatan batin. Gak ada, gak boleh. Sayang, kamu gak bisa melarangku bertemu mereka. Mereka adalah bagian dariku. Cuma numpang tinggal aja denganmu. Apa kamu bilang? Numpang tinggal. Siapa yang memasukkannya di perutku? Enak saja kalau ngomong. Sudah menyimpannya di dalam sini sampai jadi 2, malah pergi tanpa pamit. Dasar ayah tidak bertanggung jawab. Kok, diungkit lagi sayang? Kan sudah selesai pembahasan yang tadi. Bagimu selesai, tapi bagiku tidak. Akan selalu kuingat sampai di liang lahat. Kok gitu? Ya gitulah. Enak saja, sudah pergi seenaknya, pas datang minta jatah. Kamu waras. Tanda seru petik 2. Semprot Areta kesal dan mendorong suaminya itu menjauh. Suasana romantis yang sempat tercipta langsung ambyar. Kembali keduanya saling bersitegang dan berdebat sepanjang malam. Ya Allah, kenapa wanita begitu sulit dipahami? Decak Kai yang akhirnya kalah berdebat dan mengalah tidur di sofa.